Enggak kok, apa ini juga sudah mulai terdengar di juga rekan-rekan ini terutama bahwa Liga 1 ini akan mulai bergulir di September nanti atau seperti apa nih informasi yang juga didapatkan Kak Eko? Akan tuh kan gini, infonya tuh akan tuh kan juga desakan wartawan ya, karena wartawan juga kan sangat diuntungkan kalau ada kompetisi ya, dari mulai pemberitaan lah apa gitu. Nah, tapi saya bilang September juga belum fix sebetulnya. Kan kita nggak tahu, siapa tahu Agustus keadaan semakin parah misalkan ya. Kita kan nggak tahu gitu. Yeah, jadi September itu kalau keadaan bagus muluk gitu loh. September insya Allah gitu. Oke, baik. Sebetulnya ini kan prediksi saya sejak 2 bulan lalu ya. Jadi kalau para pendengar PRFM mengamati ya, orang yang koar-koar tidak akan ada liga ya setelah Lebaran itu saya. Dan ini terbukti hari ini ya. Maksud saya itu adalah solusi terbaik itu memang dihentikan saja. Dihentikan Liga 1-nya gitu ya. Nah, nanti sambil nunggu keadaan membaik atau gimana kita nggak tahu ya. Menjelang 3 bulan menjelang akhir tahun, baru nanti kalau ada perlu atau situasi yang memungkinkan gitu ya, kita juga perlu kondisi sepak bola ya, buat aja turnamen wayahna gitu. Jangan maksain kompetisi. Oke, baik. Jadi sebetulnya kompetisi ini lebih baik diganti saja dengan turnamen seperti itu Kang Eko. Stop saja gitu. Jadi beda loh kalau kompetisi ini energinya lebih tinggi ya. Lebih tinggi, lebih besar gitu. Terus nanti juga kan ada SOP dari FIFA ya yang harus dilakukan kalau liga mau berlangsung. Salah satunya itu adalah pemeriksaan swab test ya, itu rutin 3 hari sekali untuk semua ofisial, untuk semua pemain, pelatih gitu ya. Jadi akan sangat melelahkan kalau kompetisi gitu. Oke, baik. Jadi tentunya juga keputusan yang saat ini mungkin masih terus diambil ataupun juga mungkin masih digodok oleh PSSI, terutama terkait masalah protokol yang ini juga protokol keamanan kesehatan yang digadang-gadang ini juga menjadi salah satu solusi lah seperti itu agar liga bisa digelar, Kang Eko. Jadi gini loh ya, itu kan disebut solusi itu karena kan mereka itu kan melihat kan liga-liga yang sudah berjalan ya. Misalkan pelopornya itu liga itu yang jadi acuan itu kan Liga Jerman ya. Liga Jerman dan Liga Korea misalkan. Alasannya itu orang-orang yang sejak 2 minggu kemarin pingin liga kita mulai walaupun dalam keadaan corona gini ya, dan tanpa penonton gitu, itu orang-orangnya alasannya itu Liga Jerman, Liga Korea. Nah coba kita lihat Jerman sama Korea ya. Mereka itu sudah tingkat disiplinnya juga tinggi gitu ya, disiplinnya tinggi, fasilitasnya kesehatan juga bagus gitu, orang-orangnya juga secara kelembagaan juga lebih baik gitu. Jadi nggak akan bisa kalau diadopsi ya apa yang terjadi di Korea sama Jerman di kita gitu. Jadi gini Kang, untuk menegakkan suatu aturan ya, itu kan ada 3 hal, ada 3 faktor. Yang pertama adalah aturannya itu gitu, substansinya itu ya. Jadi aturannya itu sendiri, lalu institusi penegaknya, yang ketiga kesadarannya gitu. Kalau tadi kan dikatakan bahwa kita mau membuat ya, Kemenpora katanya mau membuat kan, Kemenpora, PSSI mau membuat SOP kan. Ya ini kita orang Indonesia, pasti bikin bagus mah gampang gitu. Kita tuh paling jago buat aturan Kang. Buat aturan, buat teks gitu kita paling jago lah. Apalagi ada contoh yang Korea sama Jerman tinggal diadopsi kali, diterjemahkan apa gimana gitu ya. Tapi untuk melaksanakannya lihat kelembagaan kita gitu ya. Misalkan yang melaksanakan itu nanti panpel, itu nggak akan bisa Kang, nanti panpel itu nolak orang-orang yang nggak jelas gitu ya. Saya tuh bertahun-tahun jadi wartawan aktif dulu di Persib ya. Saya ini saksi Kang, beberapa kali Persib itu menjalani laga usiran kan tanpa penonton ya. Dan tetap aja ada orang-orang yang bisa masuk gitu. Alasannya kenal sama panpel, terus saudaranya si bapak ini, si bapak itu, terus tiba-tiba dia punya ID card gitu ya. Itu yang pertama. Belum nanti wartawannya berkerumun gitu Kang. Akan kalau kita lihat yang Liga Jerman ya kemarin ya, konferensi persnya saja itu luar biasa ketat, jarak, peralatan apa diatur, di kita nggak akan bisa Kang. Itu baru pelaksanaan SOP-nya ya. Jadi SOP-nya bagus tapi dilaksanakannya mah nggak akan bener gitu. Nah, terus kesadarannya Kang, kesadaran ini berarti dalam hal penonton ya. Ini juga saya jadi saksi Kang, beberapa kali pertandingan usiran Persib tanpa penonton tetap aja ada bobotoh mah pada ngumpul di luar gitu ya, berkerumun, yel-yel atau apa gitu. Dan itu spontan Kang, tiba-tiba datang aja, nggak janjian nggak apa gitu ya. Nah lalu juga nanti kan ada yang bikin nonbar ya,
nonton bareng apa ya. Kan itu juga jadi berpotensi kerumunan gitu. Terus kalau kita lihat yang Jerman sama Korea itu kan nggak boleh bersalaman, berangkulan, handuk masing-masing, tempat minum masing-masing gitu ya. Nah saya tuh tahu Kang, di Indonesia tuh jangankan hal seperti itu, pemain itu sering banget ngeludah sembarangan Kang, jorok tuh saya udah tahu nggak akan bisa aja intinya gitu. Saya jamin lah, bukan masalah pesimis, bukan masalah nggak yakin, saya mah tahu nggak akan bisa aja. Oke. Baik, jadi sebetulnya kekhawatiran terkait penyebaran ini virus COVID ini ya Kang Eko yang juga dikhawatirkan apabila liga ini betul-betul terus dipaksakan untuk bergulir di tahun ini. Iya, ini bicara kalau kita kan gini Kang. Jadi kalau kita ngomongin liga bergulir apa enggak itu, kita lihat suratnya PSSI kan. Jadi pada bulan Maret PSSI itu mengeluarkan surat Kang, yang isinya adalah opsi buat liga itu ada 2. Kalau keadaan nasional membaik, maka akan dimulai bulan Juli, tanggal 1 Juli nanti ya. Tapi kalau keadaan nasional tidak membaik, maka Liga 1 dihentikan. Gitu. Nah, jadi ketika liga tidak dimulai bulan Juli, kan, ini malah bulan September kan ya, dimulainya katanya ya, kalau jadi, gitu juga ya. Nah, ketika liga tidak dimulai bulan Juli, artinya apa? Artinya kondisi nasional memang tidak membaik gitu kan. Berarti apa? Berarti kita jangan dulu ngomong sepak bola lah. Sepak bola itu kan sektoral ya, tentang olahraga ya. Ini secara umum aja, berarti kan keadaan COVID-19 ini di Indonesia lagi tidak membaik gitu kan. Jadi kita jangan ngomongin sepak bola dulu, secara umum aja di Indonesia itu lagi nggak bener ini keadaan gitu. Oke, baik. Jadi memang sekali lagi yang harus dipentingkan adalah menunggu agar landai terlebih dahulu ya Kang ya terkait COVID ini. Iya, makanya saya kemarin sempat debat sama orang-orang yang mengatakan liga akan dimulai Kang Eko. Kenapa? Karena katanya Kemenpora udah ngasih lampu hijau gitu ya. Loh, saya bilang kenapa Kemenpora gitu? Ya kan sepak bola ya. Kalau tentang masalah kesehatan kayak gini mah yang kita acu itu buat COVID itu ya, pertama BNPB, yang kedua Kementerian Kesehatan gitu. Jadi kalau ditanya mungkin Kementerian Pariwisata pingin Borobudur buka, Bali buka gitu ya. Mungkin Kementerian Perindustrian pingin pabrik-pabrik buka gitu. Tapi kan tetap ini kan lagi wabah nih. Jadi kuncinya itu bukan di kementerian yang sektoral, bukan Kementerian Olahraga, bukan Kementerian Perindustrian bukan, tapi di BNPB gitu. Jadi kalau tiap-tiap kementerian pingin mulai, tapi Kementerian Kesehatan sama BNPB bilang belum, ya belum gitu. Nah ini berbicara juga soal terkait sekali lagi meskipun memang masih digodok, tapi ini juga sudah ada tweetan atau juga cuitan dari mantan CEO PSS Sleman Viola yang tadi juga menyampaikan bahwa selain adanya penghapusan sistem degradasi, lalu juga menyampaikan bahwa akan berlangsung di bulan September. Salah satunya adalah juga Jawa, kan? Betul di Pulau Jawa, lalu juga menerima. Nah ini bagaimana kita ketahui bahwa otomatis akan ada pergerakan dari daerah ke Pulau Jawa atau sebaliknya lah seperti itu. Iya, itu makanya itu kan asumsi, semua tuh asumsi gitu loh. Kayak misalkan Pulau Jawa main, emang udah ada gitu daerah yang bersedia gitu untuk menampung kesebelasan berapa banyak terus main rutin kan belum ada. Jadi itu semua asumsi kan, masih asumsi. Makanya saya bilang keputusan hari ini tuh bukan berarti liga pasti mulai September. Itu adalah tawaran dari PSSI kalau liga mau mulai kayaknya September nih, kayaknya. Itu. Jadi bukan berarti liga udah pasti September, bukan. Oke, baik. Terakhir nih Kang Eko, sekali lagi ini bahkan juga PSSI malam ini akan kembali menyampaikan dalam virtual meetingnya seperti itu, apabila mau tidak mau ini pemaksaan Liga 1 akan dilaksanakan. Nah ini sebetulnya melihatnya seperti apa nih Kang Eko dengan keputusan ini, ataupun juga sebaliknya ketika memang PSSI akan menunda dan juga bahkan menggantikan dengan yang lainnya nih Kang Eko? Iya, kalau saya sih udah bilang gini, selama kondisi nasional tidak membaik, udah sepak bola tuh nggak penting gitu. Jadi saya juga suka sepak bola, pingin ada sepak bola gitu ya. Cuma kita tuh harus kali-kali tuh jangan ego sektoral gitu. Jangan gara-gara suka bola, jangan gara-gara saya pemain bola atau punya klub bola, pingin liga berjalan. Kita tuh harus mikirnya itu nasional, luas gitu ya. Dampaknya dihitung presisi gitu. Kalau main resikonya apa. Makanya saya kecewa banget waktu terakhir kali Persib lawan Sleman ya. Ketika berita pertama kali COVID akan keadaan darurat di Indonesia, itu Persib pasti main kan lawan Sleman. Nah, itu tuh kan nggak dihitung. Yang penting mungkin tiket masuk nih PT PBB itu kan. Berapa kalau harus terjual kan nggak dihitung.
dampak satu orang misalkan menularkan ke beberapa orang enggak gitu. Jadi makanya ada dua watak yang berbeda ya. Yang satu wataknya yang penting duit masuk gitu mungkin. Nah ada juga orang-orang yang penting keselamatan dulu gitu. Ini saya nggak ngomongin Persib loh, yang saya disomasi lagi. Saya ngomongin di tingkat nasional. Saya kalau ngobrolin sama teman-teman gitu. Jadi ada dua watak yang semakin jelas gitu. Orang-orang ini yang penting keselamatan. Nah orang-orang ini sebagian yang penting liga mulai dulu dan bisa beres. Kalau nggak kompetisi apakah yang penting ada sepak bola dulu aja di Indonesia. Kan. Karena kan ada kaitan dengan sponsor, broadcast apa gitu.